update-update gitu ya, tiba-tiba viral lagi, ya kan? Iya. Viral lagi, Rame tuh. rame lagi. Lo yang jelasin kenapa viral lagi, coba. Mungkin yang bikin rame karena tampil sama istri ya, Eti ya, dan bikin pengakuan bahwa kita tuh ternyata selama nikah saya nggak pernah tidurin dia. Karena case-nya kan LGBT kan. Yeah. Dan waktu itu kan sebenarnya Kobil juga udah tahu waktu di Lumajang. Gue udah ceritain gue punya istri tuh hebat gitu. Dan waktu itu kan belum pulih-pulih kayak sekarang. Jadi itu waktu dipanggil, sebut nama gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya dipanggil sama DND, Kodaniel Hendrata. Yang terus yang bikin tambah rame adalah di Melanie Ricardo. Di situ ternyata saya juga gak nyangka itu kan sebenarnya podcast Kristen ya untuk umum. Ternyata efeknya luar biasa. Dan waktu itu yang dukungan istri untuk maju. Udah saatnya kita muncul, ini akan jadi akuarium besar buat hidup kita, semua orang akan lihat, tapi siapa tahu dari podcast ini bisa nolong orang-orang yang senasib sama kita. Dahsyat. Dan ternyata waktu kita muncul dan viral, kita terima DM tuh sampai ribuan, dan sampai bingung bacanya, sampai ternyata yang senasib tuh banyak. Banyak banget ternyata, wow. Dan ternyata memang pertama kali istri mengaku dan dia membenarkan bahwa selama pernikahan itu nggak pernah mengalami hubungan suami istri. Karena memang dari awal Jason ini lebih tertarik kepada sesama jenis. Disebut tertarik enggak, maksudnya cuman kecenderungannya ke sana. Dan saya lebih nyaman ke cowok emang. Waktu itu ya. Iya. Dan akhirnya setelah semuanya sudah terbongkar, dapat DM banyak banget, dan ternyata banyak orang ngaku bahwa mereka juga mengalami hal yang serupa gitu. Banyak yang ngaku. Saya private kok sampai hari ini dan saya nggak bakal buka. Maksudnya nama-namanya, IG-nya apa aja enggak. Iya. Waktu mereka ngaku konteksnya apa? Mereka minta pertolongan atau gimana? Mereka lebih banyak bertanya bagaimana caranya pulih sih. Karena kan yang DM itu 80% yang udah nikah malah. Yang punya kecenderungan suka sama sesama jenis. Iya, jadi mereka lakinya. Iya, jadi sebelum menikah itu mereka udah sama cowok. Cuman karena tuntutan hidup, keluarga, kerjaan, jabatan, akhirnya mereka menikah. Memang jadi bisex, tetapi ternyata menjadi bisex juga kecenderungannya tetap sama yang sejenis. Waktu mereka bertanya ingin pulih, ya satu sisi kalau sama-sama Kristiani gampang ngomongnya ya. Kalau beda agama saya juga bingung, tapi saya jawab gini. Apapun agamanya saya bilang, saya bicara sebagai seorang Kristen, mungkin kalau saya akan kembali ke Tuhan saya kembali ke salib saya. Kenapa? Kalau kita kembali sama penciptanya kita, dia tahu cara benerin kita. Cara satu-satunya kita kembali lagi ke firman, kembali lagi sama kebenaran. Jangan pakai daging kita. Kalau ikutin kedagingan kita, keinginan kita, susah untuk bangkitnya. Dan banyak orang juga nyerang, khususnya maaf ya, yang dari pihak sananya yang kita sebut mungkin LGBT-nya. Lu yakin sembuh? Saya bilang gini, saya gak pernah menyebutkan dalam semua podcast, saya sembuh secara kecenderungan. Tapi saya sembuh di dalam pola pikir. Jadi yang iblis serang itu biasanya di pola pikirnya. Ingin dicintai, ingin puas, segala macam. Tunggu, berarti ada dua, ada pola pikir, ada kecenderungan. Iya, kalau kecenderungan sampai hari tetap ada. Kalau ngelihat yang, sorry ya, saya ngomong apa adanya. Kan hamba Tuhan gak boleh jujur. Ngeliat cowok ganteng keren, pasti ada, oh ganteng ya, keren hamba ya. Tuhan gak boleh jujur, hamba Tuhan harus jujur. Emang ngomong gak boleh jujur? Harus jujur. Harus jujur. Gue ngomong salah nih. Jadi kalau lihat cowok ganteng tetap noleh lah. Ada. Lah, yang normal aja bilang gantengnya wajar. Cuma maksudnya ya udah gak di sana. Gitu loh. Walaupun yang deketin enggak, udah gak mau karena buat saya ini kesempatan kedua yang Tuhan kasih sih. Dan dari kisah saya sama istri itu ternyata saya baru ngerti Kobil. Ternyata Tuhan tuh sedang merenda kebaikan walaupun Tuhan izinkan dalam titik terendah dan lembah terkelam dalam hidup, ternyata itu baik buat saya. Karena di dalam titik kehancuran lah Tuhan membentuk saya ulang. Karena saya terlalu banyak berlindung dengan jubah kebanggaan sih waktu itu. Jadi ya saya bersyukurnya sekarang banyak teman-teman yang buka, apapun jabatannya, apapun kondisinya, saya cuma berusaha nemenin. Dan memang saya gak bisa selalu ada. Karena ada yang protes, lu kok susah dihubungin. Lu bayangin gue mau ngadepin berapa banyak, gue juga gak bisa. Makanya dengan ada podcast, salah satunya di Solusi, gue kasih penjabaran, cara-cara bisa menghadapi kecenderungan seperti ini. Iya. Ternyata banyak banget yang tadi Jason bilang bahwa mereka menikah dengan kecenderungan seperti itu. Dan kecenderungan seperti itu gak hilang-hilang, mereka makin bingung. Dan mereka pasti mikirnya, nih dosa gak ya gue kayak begini terus nih hidup gue gitu.
Nah itu gimana tuh? Kalau misalnya ada orang nanya gini, gue dosa gak sih? Kalau gue masih punya kecenderungan seperti itu, gue suka sama laki, tapi gue harus tinggal sama atau harus menghidupi hidup keluarga gue gitu. Gini nih, ini pertanyaan tricky nih. Ya, saya rasa semua orang punya duri dalam daging. Nah, kalau saya bilang dosa nggak dosa, kalau kecenderungan, semua orang pasti punya kecenderungan berbuat dosa kan. Yes. Nah, itu yang harus kita fight namanya. Kita bertempur dengan diri sendiri. Itu salib kita. Tapi kalau lu udah melakukan ya dosa dong. Lu ada keinginan aja di dosa. Tapi jangan dilakuin. Jangan maksudnya gini, tetap dosa tapi jangan bikin nambah akibatnya. Ngerti nggak? Stop sampai di situ, that's it, udah selesai. Karena waktu banyak orang yang DM sama saya aja awalnya konseling, tapi lama-lama ada yang ngaco gitu. Jadi betul. Awalnya konseling, lama-lama ngaco. Ada yang ngaco aja, ada yang kirim, sorry ya. Saya kan gak sebutin nama apapun IG ya kan, saya akan jaga memati lah. Ada tiba-tiba kirim foto dia lagi telanjang, salah kirim kok. Gambar saya. Iya salah kirim. Terus kedua awalnya curhat sebagai sama-sama seorang laki-laki yang udah nikah. Ujung-ujungnya kok gue nyaman sama lu ya, kok Jason, Pak Jason. Saya sampai satu titik gak gampang nih, terusnya gak gampang. Tapi selama ada istri di sebelah saya rasa jauh lebih mudah menghadapinya ya. Kalau sendirian lebih berat. Wow. Dan yang terpenting buat saya butuh Tuhan. DM sampai kayak gitu, vulgar banget ya. Iya, makanya saya gak semua orang saya kasih nomor WhatsApp. Yang saya kasih tuh cuma yang saya yakin nih orang mau berubah. Dan saya bilang itu akan jadi PR seumur hidup. Dia jangan bilang udah sembuh dalam pola pikir. Tapi kecenderungan tetap iblis tuh mengintai, hati-hati. Makanya jangan buka celah. Yes. Ini harusnya jadi jawaban nih bagi banyak orang.